Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirin, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat menjalani ibadah puasa Ramadan sampai di hari 13. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin untuk menjalani ibadah puasa ini sampai dengan hari terakhir di penghujung bulan Syawal nanti. Salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimahullah, pertemuan minggu kemarin kita telah membahas jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas beberapa hal juga tentang toharoh yang nanti insyaallah kalau ada waktu sampai kita di bab tentang wudu. Bapak dan Ibu rahimahullah, mari kita mulai. Sebelum kita mulai, kita baca dulu surat Al-Fatihah. Semoga majelis ini mendapatkan barokah dari Allah, mendapatkan ridha Allah dalam rangka taqabbul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun wa juludul maitati tadhuru bid-dibaghi illa jildal qalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Faslun atau pasal yang saat ini kita bahas adalah tentang kulitnya bangkai. Kulitnya bangkai itu suci dengan cara disamak. Jadi kulitnya bangkai itu suci yaitu dengan disamak, kecuali kulitnya anjing dan babi. Jadi kulit hewan-hewan seperti yang terkecuali adalah anjing dan babi itu suci, tapi dengan cara disamak. Contohnya kulit di beduk itu suci, walaupun itu dari bangkai. Akan tetapi jika suatu kulit hewan itu diambil dari sesembelihan yang itu sesuai dengan syar'i, dia sudah suci karena dia tidak hitungan bangkai. Tapi kecuali kalau ada misalkan kambing atau sapi yang dia mati tanpa disembelih, maka kulitnya itu suci tapi harus disamak gitu. Kecuali kulitnya anjing dan babi atau sesuatu yang dilahirkan dari keduanya. Maksudnya kalau seumpama ada anjing sama babi itu kemudian dia menghasilkan keturunan, maka dia itu juga kulitnya juga tidak suci gitu. Jadi sekali lagi secara singkat tentang kulit itu, kulit hewan dia itu dihitungi suci tapi dengan cara disamak. Untuk bab ini kita tidak perlu panjang lebar karena nanti ada pembahasan yang lebih panjang. Yang kedua yaitu ada tentang wala yajuzu istimalu awani dzahabi wal fiddati. Jadi pembahasan yang berikutnya yaitu tentang penggunaan tempat minum yang dari emas. Jadi ad-dhahabi itu emas, wal fiddati dan perak itu tidak diperkenankan oleh
oleh Nabi ya. Jadi ini ada aturannya, kita tidak diperbolehkan untuk meminum atau makan dari tempat yang dia terbuat dari emas ataupun fiddah ataupun perak. Mungkin dari kita sepertinya tidak ya, karena emas kebanyakan kita ya dipakai untuk cincin, kalung, gelang dan sejenisnya. Mungkin kalau sultan begitu agak berbeda. Tapi aturannya Islam jelas bahwasanya kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan wadah atau bejana yang terbuat dari zahab atau emas dan fiddah ataupun perak. Kemudian pembahasan yang berikutnya secara singkat, faslun as-siwaku mustahabbun fi kulli hal. Ini tentang siwak. Jadi siwak itu membersihkan gigi seperti ini dengan kebanyakan dengan kayu itu ya, dengan kayu siwak. Itu mustahabbun atau disenangin atau dianjurkan di setiap kesempatan. Jadi di setiap kesempatan apapun siwak itu, pemakaian siwak itu sangat dicintai, sangat dianjurkan. Illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali ya, jadi semua kesempatan, semua waktu untuk bersiwak itu sangat dicintai, sangat dianjurkan, kecuali satu waktu yang tidak boleh, yaitu illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Ya, jadi jelas pemakaian siwak itu diperbolehkan di setiap kesempatan kecuali setelah tergelincirnya matahari atau ba'da zuhur bagi orang yang berpuasa. Mengapa siwak ini, pemakaian siwak ini sangat dianjurkan? Wa huwa fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban. Paling tidak ada 3 alasan kenapa siwak ini sangat dianjurkan. Yang pertama, dilakukan pada saat inda taghayyurul fami, ketika berubahnya bau mulut ini. Jadi salah satu pemakaian siwak itu pada saat berubahnya bau mulut, dikarenakan karena banyaknya diam. Dipahami ya? Jadi pada saat kita terdiam lama, duduk begitu diam atau di dalam kendaraan sendirian diam, itu pastikan ada enzim-enzim tertentu di dalam mulut yang dia mengakibatkan mulut ini rasanya tidak enak, pasti bau. Kalau ini itu bau. Nah, itu kesempatan yang baik untuk menggunakan siwak. Yang kedua yaitu wa'indal qiyami minan naumi, dan ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur itu kita juga dianjurkan untuk menggunakan siwak. Kemudian yang terakhir wa'indal qiyami ilas sholati, dan ketika kita mau mendirikan sholat. Jadi ketika kita mau mendirikan sholat itu kita dianjurkan untuk pakai siwak. Tapi kalau pada saat mau sholat itu bukan berarti nanti sangat mengganggu di sebelah kanan dan kirinya. Ketika ada jamaah sebelah kanan dan kiri kita sibuk bersiwak, itu harus hati-hati, jangan sampai mengganggu kenyamanan di samping kiri dan kanannya. Jadi itu tentang penggunaan siwak. Nah, ini yang faslun yang berikutnya, yaitu yang nanti mungkin ada banyak pembahasan, yaitu faslun wa faraidul wudu'i sitatun. Yang wajib atau menjadi rukun dari wudu itu ada 6 ya. Ada sitatun itu ada 6. Yang pertama an-niyatu 'inda ghuslil wajhi. Jadi pelan-pelan kita. Rukun wudu itu ada 6. Yang pertama yaitu an-niyatu atau niat ketika membasuh muka.
I'lam annal